Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia, terlebih dahulu Ustazah akan menjelaskan apa itu penduduk. Penduduk adalah sejumlah orang atau warga negara yang tinggal menetap di suatu wilayah atau suatu negara. Sementara dinamika kependudukan adalah perubahan data kependudukan dalam satu waktu tertentu. Apakah penduduk itu ada yang lahir, ada yang meninggal, atau ada yang berpindah tempat, atau jumlahnya bertambah, atau jumlahnya berkurang, itu disebut dengan dinamika kependudukan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbandingan jumlah penduduk. Nah, sekarang coba Anda perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel berikut ini dapat kita lihat perbandingan jumlah penduduk di dunia. Ini ada 10 negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Yang pertama ada negara Cina, yaitu 1,37 miliar jiwa. Nah, kemudian negara India 1,31 miliar jiwa. Kedua negara ini memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak sekali. Dari 8 miliar seluruh jumlah penduduk yang ada di dunia, itu lebih dari 10% tinggal di negara Cina dan 10% tinggal di negara India. Kemudian selanjutnya ada negara Amerika Serikat yang memiliki jumlah penduduk 321 juta jiwa, dan negara Indonesia jumlah penduduknya adalah 256 juta jiwa. Ini adalah data pada tahun 2015. Sekarang 2020 berarti jumlahnya sudah berubah lagi. Mungkin jumlahnya sudah lebih banyak lagi dari 256 juta jiwa. Selanjutnya ada negara Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Jepang. Nah, dari semua penduduk ini, ada negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak namun sesuai dengan luas wilayahnya. Ada juga yang jumlah penduduknya banyak namun tidak sesuai dengan luas wilayahnya. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang pola persebaran penduduk. Nah, pola persebaran penduduk ini maksudnya dari semua penduduk itu, dia tinggal di mana aja. Apakah penduduk Indonesia tinggalnya di Jawa aja, atau di Kalimantan aja, atau di Papua aja, atau di Sumatera aja. Nah, jadi untuk mengetahui pola persebarannya, kita ketahui dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini diketahui dengan cara mencari jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Nah, nanti dapat hasilnya per kilometer persegi. Jadi, secara keseluruhan, kepadatan penduduk Indonesia itu adalah 126 jiwa. Artinya, dalam 1 kilometer persegi itu ada 126 penduduk yang tinggal di Indonesia. Tapi itu jumlah secara keseluruhan. Sekarang kita lihat bagaimana kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa itu terkenal dengan angka kepadatan penduduknya yang sangat tinggi sekali. Yang mana di Pulau Jawa tinggal lebih dari 900 sampai 1.300 orang dalam 1 km persegi. Sementara di Pulau Papua, dalam 1 km persegi itu hanya ada 4 penduduk. Itu berarti perbandingan yang sangat jauh sekali. Yang mana Pulau Jawa sangat padat, sementara Pulau Papua sangat jarang sekali. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan oleh tanah di Pulau Jawa lebih subur dibandingkan dengan di daerah-daerah lainnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di Jawa itu memiliki banyak gunung api aktif sehingga mempengaruhi tingkat kesuburan dari tanahnya. Kemudian di wilayah Jawa itu dia sangat strategis sehingga mudah diakses dari wilayah manapun sehingga memungkinkan orang untuk mudah menjangkau wilayah Pulau Jawa. Kemudian Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat pendidikan sehingga dia memiliki kelengkapan sarana dan prasarana. Hal ini berbanding terbalik dengan Pulau Papua. Nah, Pulau Papua kesuburan tanahnya tidak terlalu bagus, kemudian wilayahnya sulit diakses, dan sarana dan prasarananya itu kurang lengkap, sehingga orang lebih memilih untuk tinggal di Pulau Jawa dibandingkan dengan tinggal di Pulau Papua. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan peta kepadatan penduduk ini. Di sini dapat kita lihat yang warnanya hijau tua, itu berarti kepadatannya sangat rendah sekali. Kemudian
Yang warna ungu kepadatannya sangat tinggi sekali. Nah, yang warna hijau tua itu adalah Pulau Papua. Kemudian yang warna ungu ada Jakarta dan ada Yogyakarta. Nah, kemudian Pulau Jawa secara keseluruhan itu warnanya sangat pekat sekali. Ini mengartikan bahwa Pulau Jawa itu memang kepadatan penduduknya sangat tinggi sekali. Selanjutnya kita bahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini adalah pengelompokan penduduk baik menurut usia, menurut jenis kelamin, menurut pendidikan, bahasa, agama, dan yang lainnya. Itu disebut dengan komposisi penduduk. Yang pertama kita lihat dulu komposisi penduduk menurut usia, yaitu pengelompokan penduduk menurut usia. Adapun pengelompokannya terdiri atas 3 macam, yang mana ada produktif, belum produktif, dan tidak produktif. Penduduk produktif yaitu penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Kenapa disebut produktif? Karena usia 15 sampai 64 tahun ini merupakan orang yang sudah mampu menghasilkan atau sudah mampu berproduksi atau sudah mampu bekerja, sehingga dia dikatakan sebagai penduduk usia produktif. Kemudian yang belum produktif yaitu 0 sampai 14 tahun, yaitu orang yang masih sekolah. Nah, 15 tahun itu kan dikatakan sebagai penduduk yang masih sekolah. Kenapa dikatakan sebagai penduduk produktif? Karena pada usia 15 tahun ini sebenarnya seseorang sudah mampu untuk melakukan pekerjaan. Kemudian yang tidak produktif yaitu 65 ke atas, yaitu orang-orang yang sudah tidak bekerja lagi dan sudah pensiun. Nah, kemudian dari komposisi penduduk menurut usia ini, kita dapat menghitung angka ketergantungan atau dependensi rasio. Nah, yang mana cara menghitungnya yaitu DP atau dependensi rasio sama dengan TP atau tidak produktif dibagi dengan P produktif dikali 100. Apa gunanya kita menghitung dependensi rasio ini? Yaitu untuk mengetahui tingkat ketergantungan dari penduduk berdasarkan usia. Artinya, setiap penduduk usia produktif akan menanggung berapa orang yang tidak produktif. Nah, ini ada contoh soal tentang angka ketergantungan. Di sini diketahui bahwa jumlah penduduk produktifnya 5.000, kemudian tidak produktifnya 2.400, yang 0 sampai 14 tahun ditambah dengan 900, yaitu penduduk usia 65 tahun ke atas, hasilnya adalah 3.300. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, 3.300 dibagi dengan 5.000 dikali 100 sama dengan 66. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung 66 jumlah penduduk yang tidak produktif. Berarti satu orang yang tidak bisa bekerja masih bisa ditanggung oleh 1 sampai 2 orang. Ini berarti hasilnya cukup rendah. Nah, dalam angka ketergantungan itu, apabila hasilnya lebih dari 100 berarti angka ketergantungannya sangat tinggi. Apabila hasilnya di bawah 100 itu berarti angkanya rendah. Nah, selanjutnya kita akan melihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, dari angka ini kita dapat menghitung rasio jenis kelamin atau sex ratio, yang mana dengan menggunakan rumus L per P dikali K. Nah, L di sini maksudnya adalah laki-laki, P adalah perempuan, dan K ini adalah konstanta, yaitu konstantanya adalah 100. Kita lihat contoh soalnya. Dari soal ini diketahui jumlah laki-laki adalah 9.000, kemudian jumlah perempuan adalah 7.000. Kita masukkan ke rumus 9.000 dikali dengan 7.000 dikali 100, hasilnya adalah 129. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 129 penduduk laki-laki. Hal ini mengartikan bahwa apabila di suatu daerah terdapat lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan, itu artinya sumber daya alam atau potensi atau pekerjaan, sarana pekerjaan di suatu daerah itu cukup bagus sehingga menghalangi penduduk laki-lakinya untuk pergi merantau ke daerah lain. Nah, setelah kita membahas tentang komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin, sekarang kita membahas tentang piramida penduduk. Apa itu piramida penduduk? Piramida penduduk adalah bagan yang menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, seperti ini bagannya. Jadi, piramida penduduk itu ada 3 macam. Ada piramida penduduk muda, tua, dan sedang atau tetap.
Nah, ini adalah contoh piramida penduduk muda, yang mana di sini dapat kita lihat bahwa usia penduduk dari 0 sampai 9 tahun itu jumlahnya sama, dan itu adalah jumlah penduduk terbanyak. Kemudian semakin tua umur penduduknya, maka jumlah penduduknya juga akan semakin berkurang. Hal ini menandakan bahwa angka kelahiran dan angka kematian di suatu negara itu sangat tinggi sekali, sehingga piramida penduduknya semakin ke atas semakin runcing. Contoh negara yang memiliki piramida penduduk seperti ini adalah negara Kenya, kemudian Indonesia juga memiliki piramida penduduk seperti ini. Selanjutnya, piramida penduduk tetap atau stasioner. Nah, ini contohnya. Dapat kita lihat di sini, yang mana jumlah penduduk mudanya cukup banyak, kemudian sampai umur 49 atau 50 itu jumlah penduduknya terus bertahan. Kemudian semakin tua jumlah penduduknya masih banyak namun sudah sedikit berkurang. Nah, ini adalah piramida penduduk yang cukup bagus karena kemudian piramida terakhir yaitu piramida penduduk tua atau konstruktif. Ini contohnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa angka kelahirannya kecil, jumlah penduduk tuanya juga kecil, dan angka penduduk yang produktifnya sangat besar sekali. Ini biasanya terjadi di negara yang baru habis mengalami perang atau habis mengalami bencana besar, sehingga jumlah penduduk yang produktifnya sangat banyak sekali. Mengapa demikian? Karena biasanya apabila terjadi perang atau terjadi bencana alam, maka yang akan meninggal duluan itu adalah penduduk dengan usia muda dan usia tua. Ini contohnya negara Italia dan negara Jepang itu juga memiliki piramida penduduk tua. Selanjutnya kita membahas perkembangan angka pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Kita sudah melakukan perhitungan jumlah penduduk atau yang disebut dengan sensus penduduk dari tahun 1971, yang mana jumlah penduduk pada saat itu adalah 119,2 juta jiwa. Kemudian Indonesia terus melakukan perhitungan jumlah penduduk atau terus melakukan sensus setiap 10 tahun sekali. Nah, berarti sekarang 2020 itu kita sedang mengadakan sensus penduduk. Ya, benar sekali, kita sedang melakukan sensus penduduk sekarang. Kemudian dapat kita lihat dari angka-angka ini bahwa pertambahan jumlah penduduk Indonesia dari setiap sensus itu selalu naik. Kemudian yang paling besar pertambahannya dari tahun 2000 ke 2010. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang KB atau keluarga berencana. Nah, KB ini adalah suatu program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi tingginya angka pertumbuhan penduduk. Selanjutnya kita melihat tentang permasalahan penduduk Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki banyak sekali permasalahan penduduknya, yang mana tingginya angka pengangguran, kemudian persebaran penduduk yang tidak merata, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa sangat jauh perbedaannya kepadatan penduduk di Pulau Jawa dengan Pulau Papua. Kemudian komposisi penduduk yang kurang menguntungkan, kemudian tingginya angka urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian yang terakhir menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk. Jadi Indonesia itu selain jumlah penduduknya yang banyak, tapi kualitas dan kesejahteraannya itu terus menurun dari tahun ke tahun. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah membuat beberapa program. Yang pertama yaitu transmigrasi. Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang. Seperti misalnya penduduk dari Pulau Jawa dipindahkan ke pulau-pulau yang jarang seperti Kalimantan, Papua. Nah, itu namanya adalah transmigrasi. Kemudian pemerataan lapangan pekerjaan. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk kita, itu pemerintah melakukan pemerataan lapangan pekerjaan. Kemudian menggalakkan program KB ini untuk membatasi jumlah kelahiran di Indonesia. Kemudian menetapkan UU tentang pembatasan usia menikah. Jadi setiap orang itu dibatasi usia minimal untuk menikah, sehingga angka nikah dini atau nikah muda itu akan semakin berkurang. Yang terakhir, kita melihat tentang kualitas penduduk Indonesia. Bagaimana sih kualitas penduduk Indonesia? Nah, seperti bagian di samping, kita memiliki SDM yang rendah, sumber daya manusia yang rendah, kemudian pendidikan yang rendah,
pendapatan yang rendah, kesehatan yang rendah, kemiskinan yang tinggi. Nah, kenapa SDM kita rendah? Itu karena tingkat pendidikan kita rendah. Kenapa tingkat pendidikan kita rendah? Karena pendapatan kita rendah. Kemudian kenapa kesehatan kita rendah? Itu karena banyaknya angka kemiskinan di negara kita. Jadi bagaimana caranya untuk kita keluar dari masalah ini? Itu pemerintah selalu berfokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian juga meningkatkan kualitas kesehatan, dan juga tentunya yang pertama adalah meningkatkan pendapatan penduduk Indonesia. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami, semoga apa yang Ustazah jelaskan dapat berguna bagi Ananda. Kemudian jangan lupa setelah mempelajari materi ini, kerjakan kuisnya dengan mengklik link di bawah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.